soal pemuda. Jangan lupa pertanyaannya, karena milenial dan Gen Z ini adalah pewaris bangsa. Oke, jadi mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita bisa bebas ngobrol, namun tentu yang membangun. Saya ucapkan terima kasih kepada semua nih warga Bandung, warga kota Bandung yang hadir. Semua saya sudut sana, nggak ada yang tua, muda semua. Karena saya termasuk menurut versi WHO sampai 60 tahun. Apalagi ini ada Oke, sudah siap? Baik, kita tangan yuk buat semangat semuanya. Luar biasa, terima kasih. Ini dulu, contohin. Urahnya. Coba urah dulu sekali. Ini karena pada ngantuk ya, jadi dinanya ya. Oke. Ura pokoknya Maya, ura. Oke. Baik, persiapan, baik. Hadirin sekalian, marilah kita sambut kehadiran dari Mas Anies Baswedan dan Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Yang sumping Kang Anies dan Jawab Balik Mangga dipersilakan untuk duduk. Iya, kami mengucapkan selamat datang Mas Ahaye dan juga Mas Anies. Tentunya ini anak-anak semuanya sudah menanti-nantikan dari tadi. Baik, akan ada semuanya. Sebelum saya akan ada sedikit pantun ya. Boleh nanti dibantu bilang cakep, oke? Air beriak, tanda tak dalam. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk akang teteh sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mas Agus Harimurti Yudhoyono Demokrat yang telah hadir di tengah-tengah. Diri ada dan juga ada Mas Tengku Rifki, Sekjen Partai Demokrat, dan juga ada Kang Anton Suratno dari Ketua Demokrat Jawa Barat. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya pada hari ini kita dalam keadaan yang sehat walafiat, tentunya atas berkat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul dan juga dapat bersilaturahmi dalam acara ngobrol bareng anak muda bersama Agus Harimurti Yudhoyono dan Anies Baswedan. Baik, teman-teman semuanya, ya mohon izin sebelum kita mulai, seperti yang sudah lahir di tanah Pasundan, betul? Laras ya. Boleh kalau saat ini kita bilangnya bukan Mas tapi Akang. Kang Anies sama Kang Ahaye, boleh? Setuju biar lebih akrab gitu ya Kang ya. Baik, tentunya Kang Ahaye dan juga Kang Anies ini anak-anak dan juga anak-anak muda Bandung ini sangat luar biasa sekali antusiasnya untuk mengikuti ngobrol bareng anak muda Mas Anies, Kang Anies dan juga Kang Ahaye ini. Dari kita pendaftaran hanya 150 orang, tapi membludak ya. Yang hadir pada hari ini ada 200 orang lebih. Buat tepuk tangan dulu dong. Ini ada dari berbagai kalangan. Ada dari mahasiswa. Ada mahasiswa ada? Mana coba mahasiswa boleh tunjuk tangan? Mahasiswa, tepuk tangan untuk mahasiswa Kota Bandung. Ada juga dari komunitas milenial, ada? Ada, coba tepuk tangannya mana untuk komunitas milenial? Hadir ya. Ada juga ini para akan teteh, anu gadelis, anu kasep. Ini dari para influencer dari Kota Bandung. Boleh tepuk tangannya. Ada Teh Sisi, ada Kang Diki juga, ada influencer dari make up, ada dari kuliner juga, luar biasa. Dan juga ada dari HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Kota Bandung. Boleh tepuk tangannya mana?
Baik, anak-anak semuanya tentunya nih sudah tidak sabar untuk ngobrol langsung sama Kang Anis sama juga Kang Ahaye ya. Tentu anak muda ini kita sebagai anak muda Bandung kita harus ya untuk perubahan dan juga perbaikan. Tentu dalam peribahasa Sunda ada yang mengatakan ya kan Kang Anis mohon izin ada yang namanya ngigelan waktu kudu bisa ngigelkeun zaman. Igelan zaman ya, igelan zaman dan juga ngigelkeun zaman. Apa itu artinya? Ada yang tahu? Ya, dalam bahasa ada ngigel. Ada ngigel itu seperti menari. Ya, joget. Kalau menari itu kan mengikuti alunan musik. Begitu juga anak muda Bandung harus selalu mengikuti perubahan zaman. Mengigelkan zaman, kita harus bisa membuat perubahan ya. Mengikuti zaman, tetapi juga kita harus menguasai zaman menjadi zaman yang penuh dengan perubahan dan juga perbaikan. Siap? Siap? Siap. Boleh tepuk tangan dulu untuk semuanya untuk lebih semangat lagi. Baik, sebelum kita akan masuk ke sesi Q&A ataupun juga nanti ngobrol bareng ya, kita akan dengarkan terlebih dahulu sepatah dua patah kata ataupun pendapat nih dari Kang Ahaye mengenai anak-anak muda Kota Bandung. Untuk itu kita akan sambut Kang Ahaye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang? Kumaha barudak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita bersyukur hari ini kita bisa dipertemukan insya Allah dalam keberkahan, dalam kebaikan, dan dalam satu semangat, yaitu kita sama-sama ingin memperjuangkan Indonesia yang semakin baik ke depan. Hari ini spesial, di tengah-tengah kita hadir calon presiden kita, calon pemimpin Indonesia di masa depan, Mas Anies Rashid Baswedan. Tepuk tangan sekeras-kerasnya untuk Kang Anis katanya, karena lahir di Kuningan. Kalau saya lahirnya di Dayakolot. Hidup ya. Tempatnya Kang Deddy Yusuf itu. Bandung agak coret dikit ya. Setiap saya datang ke dari Gambir tiba di stasiun Bandung dan kemudian langsung menuju ke Rumah Kentang ini untuk menyapa sekaligus mendengarkan aspirasi dari barudak Bandung, anak-anak muda Bandung, generasi milenial, generasi Z yang terima kasih sudah datang bersama-sama kita. Saya dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai kemudian ada pejabat di Jawa Barat, ada Kang Anton Surato, lalu ada Kang Deddy Yusuf, ada juga Kang Herman Hairon, dan yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semangat kami tentunya ingin semakin dekat dengan generasi muda. Semangat ini bukan karena menjelang pemilu ya teman-teman sekalian, tapi sejak awal, alhamdulillah, Partai Demokrat termasuk yang paling cepat untuk melakukan regenerasi di jajaran struktur partai, baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi termasuk kabupaten kota. Saya alhamdulillah sejak tahun 2020 mendapatkan amanah untuk memimpin Partai Demokrat ini, dan salah satu tujuan yang ingin saya capai adalah bagaimana membangun sinergi dan kolaborasi dengan berbagai kalangan masyarakat, terutama generasi muda yang jumlahnya semakin besar. 2024 nanti kita tahu 60% dari pemilih adalah
mereka yang berusia di bawah 40 tahun. Tentu ini merupakan kekuatan karena Depan masa depan kota ingin lebih dekat dan membangun 100 tahun sejak Indonesia merdeka, mudah-mudahan itu bisa kita capai bersama. Syaratnya banyak. Kita ingin mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul melalui pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang juga terjangkau, termasuk kesejahteraan yang terus ditingkatkan. Kita ingin Indonesia ini menjadi semakin maju negaranya, tapi rakyatnya juga semakin sejahtera. Artinya keadilan benar-benar hadir di negeri kita. Tapi teman-teman sekalian, kita tahu 9 tahun terakhir ini, walaupun kita juga mengapresiasi ada sejumlah pencapaian, tetapi cukup banyak permasalahan di negeri kita yang perlu kita carikan solusinya. Itulah mengapa kami Partai Demokrat bersama-sama dengan bakal calon presiden yang kami usung, Mas Anies Baswedan, setiap saat berpikir dan merumuskan langkah-langkah terbaik untuk mewujudkan perubahan dan perbaikan di negeri ini. Tapi tentu kami terlalu kecil kalau tidak bisa mengajak semua kalangan masyarakat. Kita tidak kuat jika tidak diperkuat oleh generasi muda, termasuk yang ada di Bandung dan Jawa Barat ini. Kita tahu bahwa dewasa ini permasalahan yang paling dihadapi oleh masyarakat adalah ekonomi dan kesejahteraan. Betul ya? Daya beli yang melemah karena harga-harga yang relatif mahal, inflasi sulit untuk dikontrol, penghasilan nggak kemana-mana, bahkan cukup banyak yang kehilangan pekerjaan, yang di PHK. Artinya kehidupan kita tidak lebih baik, padahal tentu kita semua berharap hari ini dan ke depan kehidupan kita lebih baik. Belum lagi berbicara bagaimana generasi muda kita sulit untuk mencari lapangan pekerjaan yang layak juga. Ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi masalah sosial dan masalah keadilan. Kita berharap ke depan pembangunan Indonesia tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan serba benda. Walaupun kita juga sepakat bahwa infrastruktur itu penting, betul? Tapi infrastruktur yang benar-benar diperlukan. Jangan karena ingin menghadirkan mega proyek atau bangunan-bangunan mercusuar, kemudian anggaran negara yang terbatas itu tidak bisa dialokasikan untuk penguatan dan pembangunan sumber daya manusia tadi, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan. Nah, ke depan kita berharap tentunya, insya Allah jika Mas Anies Baswedan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, dan jika Partai Demokrat bisa kembali ke pemerintahan nasional, kita ikhtiarkan bersama-sama. Yang tidak pernah berubah dari Bandung adalah generasi muda yang kreatif, yang punya energi positif, yang berani, yang kritis. Saya juga pernah sekolah di sini. Masih ada kan SMP 5 Bandung? Nggak jauh dari sini ya. Jalan Sumatera, ada SMP 5 di sini? Jalan Sumatera begitu. Oh ya. Jadi dari dulu tahu bahwa Bandung ini sumber kreativitas. Jadi kalau industri kreatifnya maju, nggak heran. Tapi yang jelas harus selalu didukung dengan kebijakan-kebijakan yang juga terus menguatkan peran generasi muda dan juga penguatan industri kreatif. Yang terakhir, kita juga berharap Indonesia ini menjadi rumah besar yang nyaman untuk semuanya. Demokrasi itu bukan tujuan, tetapi adalah perjalanan. Kita merasakan demokrasi hari ini banyak
mengalami stagnasi bahkan kemunduran. Betul? Terutama berkaitan dengan kebebasan berbicara. Kebebasan rakyat untuk mengekspresikan pendapatnya. Banyak yang takut, jangan-jangan salah ngomong ditangkap, dikriminalisasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ke depan kita ingin demokrasi kita tetap tumbuh dan jangan sampai kita semua merasa terbungkam di negerinya sendiri. Kalau ekonominya maju, kesejahteraannya berkeadilan, dan demokrasinya terjaga, maka itu menjadi pondasi yang kuat bagi kita untuk semakin maju ke depan. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa membuat kita saling menginspirasi satu sama lain. Kita juga ingin mendengar cerita dan kisah dari adik-adik atau teman-teman sekalian. Kami akan mencatatnya dengan baik, tapi sebelum itu, marilah kita dengarkan bersama, kita berikan kesempatan kepada bakal calon Presiden Republik Indonesia dari Koalisi Perubahan, Bapak Anies Rashid Baswedan. Saya persilakan. The floor is yours. Thank you. Mas Agus, terima kasih Mas Ahaye. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Kang Ahaye yang sudah menjelaskan secara luar biasa tentang bagaimana ke depan, bagaimana anak muda. Teman-teman semua, generasi baru Bandung yang saya hormati, dan juga Kang Ahaye dan seluruh jajaran, Pak Sekjen, Pak Bendung, dan para anggota DPR yang hadir bersama kita di sini. Terima kasih kesempatannya. Teman-teman semua, apa yang unik dari anak muda? Apa yang membuat seseorang disebut muda? Apa muda itu? Kita disebut muda itu bila apa? Bila apa? Kreatif. Gini teman-teman, kalau ada yang menyebut muda itu karena usia, maka kita akan kesulitan menentukan usia berapa. Apakah 25, apakah 35, apakah 40. Jadi saya sempat berpikir begini, sebenarnya muda tua itu soal cara memandang dan cara dipandang. Bila seseorang yang dibicarakan masa lalunya, maka dia sudah tua. Bila seseorang yang dibicarakan masa depannya, maka dia muda. Dan bila seseorang yang dia bicarakan adalah masa lalu, maka dia tua. Tapi yang dia bicarakan masa depan, maka dia muda. Jadi kalau ketemu orang usianya 30-an, tapi yang dibicarakan masa lalu, maka sesungguhnya dia sudah tua. Sudah tua. Tapi kalau kita ketemu orang yang hitungan tahunnya 70, tapi yang selalu dia bicarakan masa depan, sesungguhnya dia masih muda. Kita bicara masa depan di tempat ini. Kita bicara anak muda, bicara masa depan. Dulu Mas, waktu di kampus, kalau ketemu dengan teman-teman yang masih kuliah, saya sering nasihati pada anak-anak yang masih mau lulus nih. Nanti kalau diwawancara, mungkin di wawancara pekerjaan itu akan ditanya, apa pengalaman Anda? Bayangin orang baru lulus, ditanya pengalaman mau jawab apa? Ya. Jadi saya bilang gini, Anda harus jawab, Pak, Bu, bila Bapak mencari pengalaman, maka carilah orang tua. Bapak undang saya ke sini, yang saya tawarkan bukan masa lalu, saya menawarkan masa depan buat Anda. Iya, anak muda tidak menawarkan masa lalu, anak muda menawarkan masa depan. Nah karena itu kita bicara Indonesia ke depan, itu adalah waktu milik kita, milik generasi baru. Tadi Mas Ahaye cerita tentang bagaimana regenerasi itu terjadi, generasi baru yang memimpin. Apa sih uniknya dari yang baru itu? Generasi muda itu punya keberanian untuk berpikir berbeda. Berpikir berbeda. Sesuatu yang tidak terpikirkan oleh generasi sebelumnya. Dia bisa melihat dengan kacamata yang unik, yang baru. Kami ketika di Jakarta dulu, Mas, sempat ngalamin zebra cross itu sudah ada puluhan tahun. Tidak pernah ada yang membayangkan zebra cross itu jadi catwalk. Iya, nggak ada. Itu hanya mata anak muda yang bisa mengubah zebra cross jadi catwalk. Puluhan tahun kita lewat di zebra cross. Kenapa bisa terjadi? Karena anak muda selalu melihat dengan perspektif yang baru. Dan anak muda itu berani. Berani itu dua kemungkinan. Memang bernyali atau tidak tahu risiko. Ya kan? Berani. Anda nggak tahu kalau di kuburan gelap, lewat aja di situ.
wah begitu udah lewat, wah Anda hebat betul ya Bran. Oh kuburan ya tadi gitu. Ini lewatin aja tuh. Jadi tidak tahu risiko atau bernyali. Tapi karena itu banyak terobosan buat anak muda. Nah, melihat itu, kami melihat bahwa anak muda harus diberikan ruang. Karena kebaruannya bisa membuat Indonesia mendapatkan terobosan-terobosan yang berdampak luas untuk Republik ini. Ruang tuh, yuk partisipasi, kolaborasi. Jadi pemerintah bukan saja menyusun kebijakan, tapi pemerintah membuka ruang bagi partisipasi anak-anak muda. Dengan begitu, maka anak-anak muda ikut mewarnai perjalanan bangsa ke depan. Kami merasakan dulu, karena saya tugasnya Jakarta, jadi ceritanya Jakarta nih. Tapi kalau saya tugasnya sini, ceritanya pasti kolaborasi dengan anak muda Bandung. Anak muda, kami membuat signage kan di Jakarta itu tidak dibuat oleh jajaran Pemprov. Signage di Jakarta itu yang buat anak-anak muda. Pemerintah itu punyanya dua, kewenangan sama uang, fiskal. Okay? Yang pemerintah nggak punya apa? Kreativitas. Yang pemerintah punya kreativitas, nggak punya. Inovasi, nggak punya. Pemerintah punya pengalaman lapangan minim, jejaring kurang. Nah begitu kita undang anak-anak muda partisipasi, apa yang terjadi? Muncul ide, gagasan, terobosan yang bagi kami di pemerintahan nggak terpikirkan. Lalu apa yang terjadi? Diakomodasi, diadopsi, dan jadi terobosan yang dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat di Jakarta. Ini contoh. Jadi kami melihat ke depan, ruang ini akan dibuka lebih luas. Dan Bandung, ini salah satu contoh yang tadi Kang Ahaye yang tidak berubah dari Bandung adalah anak muda kreatif yang terus-menerus mensuplai kreativitas di Republik ini. Semuanya terus-menerus berderet tuh kreativitas. Dan Bandung kota apa? Kota? Kota kembang ya. Kan udah ditetapkan UNESCO jadi apa? Kota kreatif dunia. UNESCO mengakui ini sebagai kota kreatif dunia. Jadi UNESCO mengakui. Jadi memang Bandung sebagai kota kreatif. Jadi kita berharap, teman-teman, ke depan kita melihat ruang itu harus dibuka oleh pemerintah. Dan kalau pemerintah kerja bersama dengan anak-anak muda, maka akan banyak kebaruan. Terus-menerus. Nah, di sisi lain anak muda punya tantangan tersendiri nih. Udah sekolah, udah kuliah, selesai itu ketemu masalah lapangan pekerjaan. Bener nggak tuh? Lapangan pekerjaan. Terus mau cari rumah. Harga rumah? Ya, jadi kita melihat bagaimana perluasan lapangan pekerjaan. Tadi Kang Ahaye pas lagi diskusi ada kalimat menarik dari Kang Aher. Beliau menggunakan kalimat begini. Kita di Indonesia banyak pekerja, kurang pekerjaan. Ada negara lain banyak pekerjaan, kurang pekerja. Okay? Di sini banyak yang mengharapkan. Jadi kami melihat dalam jangka pendek ini penting untuk menumbuhkan lapangan pekerjaan khususnya dari industri kreatif, khususnya yang ukuran mikro kecil, karena itu yang akan cepat sekali bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan begitu, maka generasi baru yang sudah menuntaskan sekolah, sudah menuntaskan kuliah, mereka dapat tempat untuk berkarya dan memiliki stabilitas untuk bisa hidup layak dan menabung untuk masa depan yang lebih baik. Prioritas ini prioritas serius. Dan itu artinya pemerintah melakukan perubahan di aspek regulasi, akses kepada permodalan, akses kepada kemudahan usaha yang harapannya nanti bisa memperluas lapangan pekerjaan sehingga lebih banyak lagi yang langsung bisa mendapatkan kesempatan untuk berkarya. Dan kita melihat potensi itu luar biasa besar. Bila itu disiapkan secara serius, insya Allah akan membawa perubahan buat masa depan kita. Mungkin itu Kang Ahaye sebagai pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami tepuk tangan sekali untuk Kang Ahaye dan juga Kang Anies. Luar biasa sekali tadi sudah kita mendengarkan bersama-sama pembuka dari Kang Anies dan juga Kang Ahaye. Baik teman-teman semuanya, sepertinya
mungkin nanti ada ataupun juga ada harapan. Katanya curhat, ada unek-unek senangkan yang ingin disampaikan. Tentunya tentang kondisi Indonesia pada saat ini atau mungkin tadi ada pengalaman-pengalaman dari akang-akang juga teteh yang ingin disampaikan di sini. Kita akan buka untuk acara kita pada hari ini. Mohon bersabar. Nanti kita akan dibuka untuk dua sesi ya. Di sesi yang pertama kita akan buka untuk 3 penanya. Dan nanti untuk nanti bertanya akan ada kenang-kenangan, akan ada kadedeh, ada goodie bag dari Kang Anies dan juga Kang AHY. Oke, siap semuanya? Siap, oke. Bismillahirrahmanirrahim dan tentunya saya Ratna Kusuma akan membuka acara dialog kita pada hari ini dan ngobrol bareng kita pada hari ini. Langsung saja untuk Akang Teteh Mangga yang mau bertanya boleh ngacungkan tangan. Ada di sini, oke nggak usah jangan yang jauh-jauh dulu ya, yang depan aja dulu boleh. Boleh sebutkan namanya dan juga asalnya dari mana. Boleh Akang berdiri. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fadli Yasin Fadilah. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Anies dan Mas AHY atas penyelenggaraan kegiatan ini. Sebelumnya saya memiliki sedikitnya pertanyaan, tapi karena keterbatasan waktu, saya akan memberikan 2 pertanyaan, pengajuan pertanyaan. Pertanyaan pertama ini mengenai bidang kepemudaan. Seperti sudah kita ketahui, Indonesia menargetkan Indonesia Emas pada tahun 2045. Bahkan berdasarkan sensus penduduk yang saya baca, bahwa 65, sekian juta penduduk di Indonesia itu dimayoritasi oleh kalangan anak muda. Atau bisa dibilang 1/4 dari penduduk Indonesia itu oleh anak muda. Namun pada empirisnya ataupun status quo saat ini, ternyata masih banyak anak muda yang terlena oleh canggihnya teknologi. Apalagi adanya kemudahan AI dan IoT. Demikian yang ingin kami tanyakan ataupun yang menjadi permasalahan, tidak sedikit anak muda yang mudah mengakses situs-situs yang sensitif. Mulai dari situs pornografi mungkin, mohon maaf, hoax dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan ialah bagaimana alternatif solusi serta upaya dari Mas Anies dan Mas AHY mengenai mengatasi konflik tersebut dan bagaimana cara mengelola potensi anak muda itu sendiri. Kemudian untuk pertanyaan kedua mengenai permasalahan isu sosial dan politik. Karena kita kepemudaan, jadi kurang lebih rekat dengan sosial politik. Pada saat kini Indonesia sudah jelas didominasi oleh anak muda. Bahkan bisa dibilang sejak kemerdekaan, bahkan hingga Orde Baru, pergerakan itu dimulai dari pemuda, dari mahasiswa. Nah, yang ingin saya tanyakan ialah bagaimana Mas Anies dan Mas AHY untuk mengelola potensi tersebut dan bagaimana agar pemuda ini bisa berkontribusi secara langsung pada masyarakat. Apakah ada semacam program atau sebagainya? Dan pertanyaan berikutnya, karena Indonesia akan didominasi oleh anak muda, bagaimana peran ataupun cita-cita dari Mas Anies dan Mas AHY untuk memberikan semacam stigma ataupun stereotip terhadap anak muda untuk melek terhadap politik? Terima kasih. Iya, terima kasih ada Fadli Yasin yang sudah memberikan 3 pertanyaan ya secara cepat. Baik, langsung saja kita akan ke penanya yang kedua. Selalu ajungkan tangannya. Boleh, ini ada, tadi kata lagi ada laki-laki, sekarang perempuan. Boleh deh perempuan tetehnya. Tetehnya bisa berdiri, sebutkan nama dan juga asalnya, mau bertanya kepada siapa, Kang Anies apa mau ke Kang AHY? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ana Fadila Salsabila. Saya sebagai mahasiswa dari International Women University. Kebetulan prodi saya ilmu politik. Izin bertanya kepada Kang AHY dan juga Kang Anies. Seperti yang kita pendidikan kita itu masih kurang efektif dan juga kurang efisien. Sistem pendidikan Indonesia masih terpaju pada hal teoritis. Nah, dan belum mengajarkan bagaimana caranya untuk menjadi independen finansial atau financial independent. Nah, pertanyaan untuk Kang AHY dan juga Kang Anies, harus diambil untuk memperbaiki sistem pendidikan Indonesia dan perubahan apa yang diharapkan oleh Kang AHY dan Kang Anies kepada sistem pendidikan Indonesia yang mendatang. Terima kasih sebelumnya.
Oh, pertanyaan yang pertama tuh langkah apa yang Bapak ambil untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia? Oke, terima kasih sama Neng siapa Neng? Ana Fadila ya, terima kasih Neng Ana. Kita akan tahan dulu ya untuk nanti akan dijawab. Kita akan melanjut ke penanya yang ketiga. Oke, boleh ngacung dulu, ngacung. Sebelah sini boleh, sebelah sini. Oke, nanti di sini tahan dulu ya. Masih ada sesi yang kedua ya. Sabar. Coba yang di belakang mana? Ada. Oke, oh yang belakang ya. Boleh. Ini yang kasep. Oh, yang kasep. Pakun. Mangga Kang. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Boleh pantun tidak? Oke, makan-makan di gedung sate. Makanya dengan pecel lele. Kami selamat datang untuk Mas Anies dan Mas Ahaye. Kami barudak ngadukung dari Sabang. Cakep. Luar biasa ini guys. Mau pantun lagi? Tadi titipan dari Pak Tony Setiawan untuk pemuda. Sekali lagi atuh pantunnya boleh? Boleh, oke siap dikondisikan ya. Pemuda nih bertemu dengan pemuda-pemudi di darat. Cakep. Untuk irat, betul? Cakep. Kita banyak siap memberikan surat dan artinya kami siap bersama Demokrat. Tepuk tangan dulu atuh. Biasa ya Gus. Oke, langsung pertanyaan Kang. Saya namanya Paujan, diskotik di Tasik. Itu di Dago Pakar gitu ya. Nah, pertanyaannya, pemuda Bandung adalah bukan pemuda tempe yang selalu dipelenye, betul tidak? Pemuda Bandung bukan selalu lembek, betul tidak? Di sini kami minta motivasi bagaimana caranya agar pemuda itu berani, terutama berani bersikap, berani menyatakan sesuatu dan berani mantan Gus. Nah, sebab hari ini banyak yang tidak berani menyatakan sikapnya, Mas Ahaye, Mas Anies. Saya ingin memberikan motivasi atau Mas Ahaye dan Mas Anies memberikan motivasi supaya para pemuda-pemudi ini tidak. Tepuk tangan dulu atuh guys. Luar biasa. Tangan pada makan belum? Belum, sama saya juga belum. Jadi intinya itu. Dan yang terakhir saya boleh memberikan hadiah kepada Mas Anies dan Mas Ahaye, boleh? Boleh saya ke depan sebentar kasih hadiah. Oke, Boleh? Kang maaf punten, to the point ke pertanyaan selanjutnya kan? Maka langsung hadiahnya langsung saja. diberikan saja kalau gitu ya. Ya, langsung. Ada serempal khusus dari pemuda Jawa Barat untuk Mas Anies dan Mas Ahaye. Itu serempalnya di depan. Masya Allah, saya izin ke depan dulu guys. Ini ada Soekarno KW2 tapi ya, maaf. Sebentar. Nah ini serempalnya Mas, izin. Ini ada untuk Mas Ahaye dan Mas Anies. Apa nih? Silakan bergabung. Pak Anies, ini ajimat dari pemuda Jawa Barat. Mudah-mudahan Pak Anies menjadi doa dan kami siap mendukung dari Sabang sampai Merauke. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tepuk tangan semuanya. Oke, siap. Makasih banyak. Ya, oke, terima kasih kembali. Silakan kembali ke tempat Kang Fauzan. Oke, terima kasih untuk Terima kasih banyak pertanyaannya. Bu MC semuanya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kita sudah ada 3 penanya tadi ya, yang tentunya akan siap untuk dijawab oleh Kang Anies dan juga Kang Ahaye. Tadi ada dari Fadli Yasin, ada dari Ana dan juga tadi ada Kang Fauzan. Kemudian langsung saja untuk kita berikan ada Kang Anies dulu yang akan menjawab ini dari pertama dari Fadli Yasin ya. Tadi tentang di bidang kepemudaan. Bagaimana nih
agar anak-anak muda tidak terlena dengan teknologi? Bagaimana solusinya ya? Biar jadi tidak, karena sekarang mah ada AL ya segala macamnya, itu aja ngerjain. Nah, coba nggak untuk dijawab? Saya jawab dulu ya, Mas Aye. Gini, teman-teman sekalian. Pertama tadi, dari mulai yang terakhir ya, namanya siapa tadi, Kang? Fauzan, terima kasih. Terima kasih sudah bersiap betul dengan seragam yang lengkap. Berarti ini penghargaannya banyak betul Anda. Terima kasih, Fauzan. Tadi tanyanya gini, bagaimana supaya menjadi anak muda yang berani menyatakan sikap? Sesungguhnya anak muda itu nature-nya berani. Lah kalau dia tahu, betul tidak? Anak muda itu berani, dan anak muda ini kalau disebut sebagai generasi baru, maka dia bebas dalam mengungkapkan pikirannya. Kenapa anak-anak muda mahasiswa kritis? Beban. Tidak punya beban apapun. Justru itulah yang harus dijaga. Dan caranya pemerintah tidak boleh memangkas kritisnya mahasiswa. Kritisnya mahasiswa itu adalah sebuah ikhtiar. Kenapa? Ini saya contohnya. Di pemerintahan bikin kebijakan, lalu dikritik. Apa yang terjadi? Pemerintahnya harus jawab, harus jelasin. Itu pada saat pemerintah menjelaskan, masyarakat itu melihat, oh ini kritiknya, oh ini jawabannya. Apa yang terjadi? Semua menjadi paham, dan akhirnya akal sehat akan menentukan mana yang lebih masuk akal. Disampaikan kritiknya atau penjelasan dan jawaban dari pemerintah. Jadi itu normal, nggak boleh dihilangkan. Kalau itu dihilangkan, maka publik tidak tercerdaskan dengan kebijakan. Justru terus. Dan itulah caranya kemudian apa saja yang dikerjakan harus ada penjelasannya. Dan harus bisa dijelaskan dengan masuk akal. Karena itulah yang jadi makin cerdas sebagai bangsa. Itu ya, Bung Fauzan. Dan bagi teman-teman, saya melihat juga ada lapangan. Undang-undang ITE sering dipakai pasal-pasal karet yang membuat orang takut untuk mengungkapkan pendapat. Kami yang membungkam kebebasan berekspresi itu harus direvisi di masa depan. Nanti tidak bisa mengungkapkan, bahkan melaporkan pelayanan di rumah sakit bisa berujung pada kriminal. Betul tidak? Loh, lah dia dapat pelayanan yang tidak baik, dia laporkan, bisa berujung pada kriminal. Melaporkan jalan rusak bisa diperiksa. Tidak boleh lagi. Kita harus memberikan ruang itu, dan itu adalah milik anak muda. Karena anak muda yang paling kritis dalam melihat persoalan-persoalan seperti ini. Salsabila. Salsabila mengenai pendidikan banyak temanya. Penting satu, akses pada pendidikan berkualitas hingga tuntas. Jadi apa bangku SD kelas 1 dengan SMP kelas 1, ya, dengan SMA kelas 1 punya. Kalau enggak nanti lulus SD enggak punya bangku di SMP. Kenapa? Karena jumlah bangkunya beda sama SD kelas 6. Nanti SMP kelas 9 jumlah bangkunya harus sama dengan SMA kelas 10. Kenapa kita sekarang sering ramai soal zonasi PPDB? Karena jumlah bangkunya nggak sama. Dan tidak ada semua tempat fasilitas pendidikan yang setara. Itu prioritas nomor 1 sampai tuntas. Dan yang kedua, pendidikan itu adalah tentang guru dan murid. Kualitas guru, kualitas kepala sekolah harus ditingkatkan. Dan itu artinya guru pun harus tenang dalam bekerja. Kenapa? Karena kesejahteraannya terjamin. Jadi kalau guru kesejahteraan nggak terjamin, bagaimana dia konsentrasi mengajar? Jadi guru-guru yang hari ini tidak tenang dengan kesejahteraannya harus diselesaikan supaya mereka bisa konsentrasi mengajar. Yang ketiga, yang melibatkan biaya pendidikan itu sebagai spending, sebagai pengeluaran, tapi itu adalah investasi. Investasi yang hasilnya dirasakan
di masa depan. Kenapa kita bangun tol, bandara, bangun jalur-jalur untuk pelayaran sebagai investasi, karena kita tahu dampaknya nanti akan besar untuk perekonomian. Begitu juga dengan investasi pada kualitas manusia. Pandang sebentar, gitu ya jawaban singkatnya. Yang terakhir tadi soal, ini menarik nih, Kang Ahaye, soal yang disampaikan sama Fadli tadi, soal menghadapi situs-situs. Gini, kalau boleh saya sampaikan, ya, ada dua yang penting. Yang pertama adalah membangun ekosistem. Ini tadi sambil dengerin saya langsung search websitenya. Tapi nggak usah dilihatin dulu, nanti dulu saya jelasin dulu, baru lihat ini. Jadi yang pertama adalah bangun ekosistem yang steril. Apa itu bangun ekosistem yang steril? Tugas pemerintah melakukan terus-menerus pengeblokan pada website-website yang memberikan informasi yang merusak. Dari mulai pornografi sampai kriminal, cara melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa merusak, itu banyak sekali. Nah, pemerintah harus terus-menerus, tapi nggak mungkin bisa sempurna. Pasti ada yang nggak ke blok, pasti. Tapi satu sisi itu buat steril. Yang kedua, bikin anak-anak muda kita imun. Imun, kitanya harus tahan. Dan imunitas itu gimana caranya? Caranya adalah dengan kita memilah konten-konten yang kita mau lihat. Oke? Dan ini adalah cara yang harus kita lakukan sejak dibiasakan untuk pegang HP, pegang laptop, atau pegang tablet, dengan secara sadar milih informasi yang merusak. Jangan bilang, oh ini cuma 5 menit kok. Jangan. Sama seperti ada makanan yang baik, kemudian ada makanan yang rusak. Kita ambil setengah sendok kecil aja, ditaruh di piring kita. Mau? Makanan rusak ditaruh, nggak mau, walaupun cuma sedikit. Nah, jangan kita berikan ruang itu di piring kita, di menu kita untuk dimakan. Nah, bagian kita memberikan informasi. Ini Mas Ahaye, waktu saya di Kemdikbud, game itu ada game yang bermasalah, ada yang tidak bermasalah. Apa yang terjadi? Undang para gamer itu, diundang para gamer. Nah, itu tadi saya bilang, siapa gamer itu? Anak muda. Nggak ada gamer umurnya 50-an, 70-an. Gamernya anak muda semua. Saya sebagai Mendikbud tadi itu, saya bilang tolong Anda bantu buat rating game itu, kasihkan kepada semua orang tua, kami informasi semua anak-anak, ini dengan ratingnya. Ini muncul nih ratingnya nih. Ini sistem rating. Kemudian dimasukkan di websitenya, ada websitenya tadi ya. Websitenya ada, teman-teman boleh akses di situ. Sehingga kita sendiri bisa membangun imunitas. Jadi dua hal. Satu, pemerintah membangun ekosistem yang steril, dibersihkan. Yang kedua, generasi mudanya membangun imunitas, memilih yang digunakan. Gitu jawabannya. Makasih. Luar biasa. Terima kasih Kang Anies. Kita lanjutkan akan mendengarkan jawaban dari Kang Ahaye. Baik, kita sudah mendengarkan tadi jawaban dari Mas Anies, dan saya rasa apa yang tadi ditanyakan oleh teman-teman, oleh Fadli, oleh Ana, oleh Fauzan, menunjukkan bahwa ada keseriusan dari anak-anak muda Bandung ini untuk menjaga kita semua bersama. Titik tekannya ada pada bagaimana generasi muda yang jumlahnya besar ini, sering kita mendengar istilah bonus demografi, betul ya? Tapi bonus demografi itu tidak terlalu berarti tanpa bonus kompetensi. Jadi kalau bertanya tadi bagaimana sistem pendidikan kita bisa lebih baik ke depan, sudah benar. Karena artinya pendekatannya adalah meningkatkan kapasitas, juga integritas. Nah, yang sering dilupakan adalah dibekali pendidikan secara akademis,
secara intelektual luar biasa, makin cerdas, makin pintar, apalagi dengan dukungan teknologi dan perangkat cerdas yang setiap hari bisa kita gunakan. Seringkali yang defisit adalah pendidikan integritasnya, pendidikan karakternya. Ini yang kemudian akhirnya seperti anak-anak muda gamang. Di tengah-tengah kemajuan zaman, di tengah-tengah perubahan yang terus mengurung kita semuanya, jangankan 1 tahun, sehari, seminggu bisa ketinggalan kita kalau tidak mengikuti perkembangan zaman termasuk teknologi informasi dan komunikasi. Tadi Fadli menyampaikan ada artificial intelligence, ada Internet of Things, IoT, dan banyak sekali derivatif lainnya. Di mana kalau kita nggak pandai mengikuti itu semua, ya kita ketinggalan, kita kalah. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak bisa punya kontrol diri, yang tadi disampaikan oleh Pak Capres kita, maka kita juga bisa menjadi korban dari kemajuan itu sendiri. Dan ini buah si malakama, nggak ikut kemajuan kalah, tapi kalau tidak cerdas menggunakan teknologi tadi, kita juga menjadi korban. Lalu bagaimana kita? Menurut saya kembali kepada mari bangun secara komprehensif kapasitas intelektual kita, tapi juga integritas dan karakter kita. Kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia juga harus dipertahankan. Di tengah-tengah kemajuan dan modernitas, kita ingin anak muda kita tetap mengakar pada jati diri bangsa kita sendiri. Nilai-nilai Sunda juga banyak yang bagus-bagus, luhur, pertahankan yang baik-baik. Tapi kalau ada yang kurang relevan lagi, mari kita sama-sama melihat apakah kita harus melakukan perubahan, begitu. Nah, kemudian tadi saya juga ingin mengomentari pertanyaan tentang anak muda ini kan seringkali mengukir sejarah. Tadi Pak Anies mengatakan generasi muda itu punya kekuatan. Saya juga sering mengatakan muda adalah kekuatan dalam pemikiran, dalam tindakan. Muda adalah keberanian juga. Tadi pertanyaan terakhir, dan berani dari aspek keluar dari zona nyaman. Kita semua punya zona nyaman. Kita hidup di keluarga, itu zona nyaman kita. Berani nggak kita keluar menjadi mandiri di luar keluarga kita? Pertemanan, kita punya persahabatan. Berani nggak kita keluar dari zona nyaman itu untuk mencari tantangan berikutnya? Begitu pula zona nyaman sebuah bangsa. Berani nggak Indonesia keluar dari zona nyamannya, kemudian mengambil peran-peran penting di dunia? Kalau Indonesia ingin emas 2045, harusnya Indonesia tidak hanya inward looking, tidak hanya melihat ke dalam, tapi juga melihat keluar. Itu dimulai dari generasi muda. 08, 28, 45, 66, 98, sampai dengan hari ini. Generasi muda yang mengukir dan mengubah sejarah. Jadi mudah-mudahan teman-teman sekalian, generasi muda hari ini yang akan mengukir sejarah 2045 nanti. Tepuk tangan untuk semuanya. Kita bangga kalau anak-anak mudanya juga memiliki energi, semangat kolaborasi, dan juga tadi ada tambahan ya Mas Anies ya, bahwa seringkali literasi politik ini belum dimiliki oleh semua. Padahal setiap suara dalam pemilu itu berarti. Jangan karena kita tidak punya literasi politik yang cukup, apalagi kita apatis, enggan untuk datang ke TPS, tidak mau tahu tentang proses demokrasi di Indonesia, akhirnya kita menyesal kemudian. Hak warga negara diberikan kepada semuanya. Gunakan hak itu dengan baik. Untuk memilih maupun untuk dipilih. Tapi kita juga bermohon kepada negara, kepada penguasa, kepada siapa memiliki otoritas, jangan kita dicegah untuk menggunakan hak politik itu, baik untuk memilih maupun untuk dipilih. Nah, kemudian tadi ada tambahan buat Ana, bagaimana menjadi financially independent gitu ya. Ini menurut saya juga penting, bagus ketika kita punya semangat, jangan sampai kita sekolah tinggi-tinggi, begitu selesai, begitu lulus, nggak stable juga, nggak stabil juga keuangannya, nggak dapat pekerjaan. Nah disinilah Pak Anies punya banyak pengalaman selama menjadi Mendikbud, kemudian juga menjadi Gubernur Jakarta, bagaimana menghadirkan kebijakan-kebijakan link and match. Membangun kerjasama yang baik antara dunia usaha, dunia industri dengan kalangan kampus. Sehingga pendidikan-pendidikan formal termasuk pendidikan vokasional itu jadi sesuai
dibutuhkan oleh industri, itu pula yang dipersiapkan oleh kampus-kampus dan sekolah-sekolah kita. Jangan sampai tadi kelebihan di satu sektor padahal kita butuh di sektor yang lain, sedangkan kita tidak punya tenaganya, kira-kira begitu. Dan yang tidak kalah pentingnya, ini terkait dengan keadilan. Pak Capres kita ini selalu menekankan pentingnya keadilan untuk semua. Banyak masyarakat kita yang kurang mampu. Tidak semua punya kesempatan untuk sekolah, apalagi kuliah. Nah, kita berharap beasiswa, skema beasiswa dan bantuan bagi keluarga yang kurang mampu tadi, agar anak-anaknya bisa sekolah dan kuliah, itu lebih banyak lagi. Ini Kang Dede salah satu contoh yang rajin sekali membagi-bagikan beasiswa. Ya. Sampai begini, keadilan itu bukan hanya ekonomi ya. Kita sering mendengar yang kaya kemudian yang miskin. Sebetulnya yang kaya makin kaya boleh, tapi yang nggak boleh kalau yang miskin, betul. Nah, juga sama dalam pendidikan. Jangan yang pintar makin pintar, sebetulnya boleh pintar makin pintar harus ya. Tapi yang tidak pintar makin ketinggalan. Karena akses, karena pendidikan yang tidak terjangkau, karena kualitas yang kurang baik, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, tadi terkait dengan lagi, saya rasa kita semua di sini adalah wujud dari keberanian. Tidak mungkin kalau kita tidak berani, tidak kemudian mau datang dan mau menyampaikan aspirasi kita. Saya berharap anak-anak muda terus berani, itu karakter yang tadi Pak Anies sampaikan, yang melekat pada diri anak muda, tapi gunakan dengan baik dan bertanggung jawab. Berani untuk kebenaran, berani untuk keadilan. Demikian dari saya, terima kasih. Ya, saya berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kang Anies dan juga Kang AHY yang sudah menjawab pertanyaan dari Akang Teteh semuanya. Tadi 3 pertanyaan sudah dijawab ya pertanyaannya. Mudah-mudahan semuanya puas dengan pertanyaannya. Dan juga saya yakin masih banyak Akang Teteh di sini yang ingin bertanya. Namun sayang sekali karena waktu yang harus memisahkan kita ya, jadi kita hanya membuka untuk 1 sesi saja Kang ya. Jangan sedih ya Akang Teteh ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan. Oh boleh 1 lagi. Oke, boleh 1 lagi. Alhamdulillah 1 lagi. Yang mana? Saya pilih. Aduh. Oh. Tadi yang sebelah sini sudah, sekarang giliran. Biar tidak sisirikan ya. Mangga sok sebelah sini. Coba. Sebelah sini. Oke, sudah ada ya. 1 aja ya. Mudah-mudahan nanti pertanyaannya bisa, pertanyaan tadi bisa mewakili Akang-Akang Teteh semuanya. Mangga disebutkan dari siapa namanya dan juga dari mana mau bertanya sama Kang Anies apa sama Kang AHY. Atau saya, atau mau ditanyain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunik Tasya dari fakultas. Saya dari Universitas Langlang Hukum. Di sini saya ingin bertanya seputar perlindungan anak, Bapak. Semana pasal 76C Undang-Undang 35 tahun 2004 sudah ditentukan hukuman apa yang diberikan kepada pelaku yang terutama kelihatannya banyak sekali kasus-kasus yang melakukan kekerasan terhadap anak. Bahkan seperti pelecehan seksual juga ada terhadap anak. Yang ingin saya tanyakan itu, apakah pemimpin tahun 2024 dapat meningkatkan keamanan terhadap anak, menjamin untuk hal tersebut, dan upaya apa yang bisa dilakukan agar kasus seperti ini tidak meningkat? Terima kasih Bapak. Iya, terima kasih dan luar biasa sekali pertanyaannya. Jadi pertanyaan pamungkas yang akan dijawab oleh Kang. Oh, tambah lagi. Oh. Oke. Oke, boleh ya di belakang boleh. Oke.
Oke ya. Di sini pasti sangat ingin bertanya sekali ya, sahabat ya Kak. Oke, satu lagi. Oke, satu lagi aja, boleh langsung ya. Oke, Kak. Selamat siang Mas Ahaye dan Mas Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Yasir, dipanggil Raja biasanya, alumni Institut Teknologi Bandung, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya izin bertanya, pernah melihat Pak Anies membaca buku Principles for Navigating Big Bang Crisis ini. Saya ingin bertanya Pak, apa poin yang Bapak dapatkan dari buku tersebut jika dibandingkan dengan proyeksi Bapak menangani krisis utang-utang di Indonesia? Dan juga katanya Indonesia mau jadi negara keempat terbesar dengan ekonomi terbesar di dunia. Tolong tularkan optimisme Bapak kepada kami-kami yang ada di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan Kang siapa tadi? Raja. Raja, oke Kang Raja. Ini pertanyaannya kali, mangga langsung saja dijawab. Gini teman-teman, ini saya ngaku salah dulu nih. Bukan salahnya masa saya. Saya kebetulan ada penerbangan yang saya harus tumpangi. Kalau banyak urusan kita bisa atur, tapi kalau pilot dan pesawat itu kita nggak bisa ngatur. Ya, jadi mohon maaf sekali, saya tadi bukan masalah mas saya ini, tapi jadwal saya yang harus meninggalkan Bandung dulu sekarang. Nah, tadi pertanyaan pertama itu soal perlindungan pada anak. Jadi kalau sebutkan tentang perlindungan hukum terhadap kekerasan anak, pasal 76C ya disebutnya. Gini teman-teman, ada dua nih. Satu adalah negara, dua adalah masyarakat. Saya ingin bicara masyarakat dulu. Kita semua harus memandang setiap anak seakan itu adik kita atau anak kita. Kalau kita tidak menganggap itu adik kita atau anak kita, pasti tidak peduli. Pasti. Contoh, di tempat kosan ada banyak motor. Oke? Yang dibersihin motor kita atau motor teman kita? Motor kita. Kenapa? Ya karena itu milik kita. Kita nggak merasa memiliki dengan motor yang lain. Mau berdebu, mau apapun, kita nggak peduli. Tapi punya kita bereskan. Tapi kalau kita merasa motor itu semua milik kita, itu kita beresin juga. Yang lain juga ikut membereskan. Kenapa? Karena itu milik kita. Jadi bukan hanya pada kekerasan, teman-teman. Kita sering ketemu begini. Anak main di tepi sungai. Sungai yang dalam. Anak-anak main di tepi jalan yang ramai. Kita sambil lewat sambil bilang gini, ini orang tuanya kemana ya nggak ngingetin. Harusnya apa yang kita kerjakan? Berhenti, terus bilang, nah kamu jangan main di sini, jangan di pinggir jalan ramai, nanti bisa ketabrak. Nah kamu jangan main di tepi sungai yang dalam, bisa terpleset, kecemplung. Berhenti, tanggung jawab, ambil tanggung jawab. Jadi kalau melihat ada anak yang nampaknya dia mengalami tekanan, kekerasan, apapun pelecehan, step in. Yuk, responsif. Jangan kelihatannya anak ini tuh kayak ngalamin tekanan didiemin. Jangan. Step in, kemudian tanya, kamu rumahnya di mana? Kamu sekolahnya di mana? Apa yang terjadi? Peduli. Responsif, pandang itu sebagai anak. Itu poin pertama. Bahwa kita bukan hanya melihat anak-anak itu sebagai anak orang lain, tapi pandang itu adalah sebagai anak kita. Lalu yang kedua adalah membangun mekanisme untuk melaporkan sebagai pemerintah nih, bila terjadi kekerasan pada anak, bila terjadi pelecehan kepada anak. Mekanisme itu harus dibahas. Jadi kita kan contoh ya, pernah membuat sebuah program namanya Sekolah Aman. Itu di depan sekolah ada nomor yang besar sekali. Itu adalah nomor untuk lapor. Polsek di tempat itu berapa? Nomornya ketua persatuan orang tua itu ada. Itu nomor-nomor itu harus ada sehingga sekolah-sekolah itu kalau mengalami tidak bingung harus lapor kemana. Nah mekanisme itu dibuat.
Lalu dibentuk tim di sekolah, dibentuk tim di tempat kerja, dibentuk tim apa? Tim untuk merespon bila terjadi kekerasan, terjadi pelecehan. Saat ini kalau ada kekerasan pelecehan, siapa yang harus tanggung jawab? Siapa yang harus merespon? Bingung gitu. Karena apa? Seakan kekerasan itu tidak akan terjadi, kenyataannya terjadi. Jadi negara menyiapkan tim-tim itu termasuk di lingkungan RW, RT, di lingkungan kompleks kerja. Jadi adanya tim ini membuat ada pihak yang bertanggung jawab merespon kejadian-kejadian. Ini sebenarnya bukan hanya untuk anak, tapi untuk perempuan juga. Dan perempuan saling mengalami kekerasan, saling mengalami pelecehan. Harus dilakukan. Jadi tadi saya bilang di sisi pemerintah, sisi rakyat ada ambil tanggung jawab. Tapi kemudian kalau dia mau melaporkan ke mana? Lalu buat program kampung aman, sekolah aman, siapkan mekanisme, lalu siapkan SOP-nya sehingga bisa berjalan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan kita melakukan itu, harapannya kita bisa membuat pelaku jera. Kenapa? Karena pelaku akan bisa mendapatkan proses penegakan hukum yang benar. Tapi kalau itu tidak ada, maka pelaku nggak jera. Oh, nggak ada mekanisme untuk punishment-nya. Gitu ya. Kemudian Kang Raja, mana tadi Kang Raja? Jadi Kang Raja, prinsip panjang ini sebetulnya, bukunya juga tebal. Nanti kapan-kapan, Anda udah punya belum bukunya? Belum? Pengen punya? Kasih alamatnya ya, nanti saya kirim ke Anda. Ya. Nanti Anda baca. Jadi, Raja, pada prinsipnya, hutang itu harus digunakan untuk kegiatan yang memberikan manfaat dengan perhitungan ekonomis yang baik. Jadi kita semua juga mau punya rumah KPR, mau punya motor juga melakukan kredit. Okay? Negara juga melakukan itu. Yang penting digunakan untuk hal-hal yang memberikan manfaat. Jadi kalau KPR dipakai, uangnya dipakai untuk jalan-jalan ke luar negeri, itu gak bermanfaat. Betul nggak? Uangnya harus dipakai untuk rumah karena kreditnya untuk rumah. Jadi selama pemanfaatannya itu baik, maka kredit atau hutang itu bisa memberikan manfaat. Tapi kalau pemanfaatannya tidak, itu di situ problem. Gitu ya prinsip dasarnya. Nanti detailnya saya kasih bukunya dah. Anda baca itu nanti ya. Makasih. Terima kasih. Saya rasa untuk pertanyaan perlindungan terhadap anak sudah sangat jelas tadi dari Pak Anies. Saya juga ingin sedikit menanggapi terkait dengan utang tadi ya. Jadi negara harus memiliki prioritas yang tepat. Keuangan negara itu terbatas. Fiskal kita terbatas. Apalagi setelah menghadapi pandemi 2 tahun. Ekonomi harus dibangkit atau dipulihkan kembali. Nah, jangan sampai kemudian kita seperti besar pasak daripada tiang. Keinginannya luar biasa padahal kemampuan kita masih sangat terbatas. Bukan tidak boleh punya angan-angan besar, membangun sesuatu yang megah, yang menjulang tinggi sebagai bentuk kebanggaan kita sebagai bangsa, boleh-boleh saja. Idenya bagus. Tapi jangan sampai kemudian harus berhutang besar sekali. Sekarang 7.800 triliun rupiah. Bunganya saja untuk bayar bunga setiap tahun itu sekitar 400 triliun rupiah. Gitu ya Raja ya. Dan di sini kita tahu 400 triliun rupiah itu bukanlah sesuatu yang kecil. Itu baru bunganya, belum cicilan pokoknya. 400 triliun bisa untuk menguliahkan anak-anak Indonesia ke seluruh kampus terbaik di Indonesia itu bisa hingga 2 juta orang kalau dihitung. Kalau untuk membantu UMKM, misalnya dikasih dana bergulir 50 juta rupiah per unit UMKM, akan ada jutaan unit UMKM yang diberdayakan. Ini menyerap lapangan pekerjaan. Dan tentu ke depan
mudah-mudahan sekali lagi kita doakan Mas Anies Baswedan mendapatkan peluang sejarah untuk bisa memimpin negeri ini. Prioritas-prioritas tadi akan kita benahi bersama. Kita benahi bersama. Ini untuk keadilan kita semuanya. Jangan hanya akhirnya kita melihat pembangunan hanya dirasakan oleh segelintir kelompok saja, sedangkan masyarakat kita yang masih banyak yang terkategori kurang mampu terabaikan begitu saja. Ini juga masalah keadilan untuk kita. Jadi itulah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Anies untuk beliau. Tadi seperti disampaikan sebetulnya masih ingin berlama-lama. Saya yakin Mas Anies kalau anak muda energi kita bertambah berlipat-lipat ya, tetapi beliau harus mengejar penerbangan ke Sumatera Barat. Tapi insya Allah kita teruskan nanti. Kita teruskan di tempat yang lain, kesempatan yang lain begitu. Ini Mas, pertama bukan terakhir. Bukan terakhir. Insya Allah. Dan kita harus apresiasi pada semuanya. Beri tepuk tangan teman-teman yang milih hadir pada siang hari ini. Terima kasih. Setelah ini saya mengantar dulu Mas Anies dan saya serahkan ke panitia. Oke. Saya antar Mas Anies. Ya. Oke, terima kasih yang meriahnya untuk kita semuanya. Luar biasa sekali tadi pertanyaannya. Dari belakang teh mau bertanya lagi, mohon maaf sekali. Tapi saya minta semua teman-teman di sini untuk tetap di sini sambil nanti kita akan berfoto bersama. Untuk kita kami persilahkan Kang Anies, Kang Ahaye, kita berfoto bersama dengan Barudak Bandung, dengan anak muda Bandung. Boleh yang di sebelah kiri saya untuk bergabung di sini, kita berfoto bersama. Oke, persilakan mungkin Anies untuk duduk. Kang, boleh dikasih tempat ya buat. Oke ya. Kami dari. Oke. Setelah ini kita akan membuat konten TikTok ya, untuk bersama-sama. Yang tadi kita sudah latihan tadi, boleh kita membawa suaranya. Lagi 1, 2, 3. Bebas ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mantap.